Halo para kaum dingdonger, selamat tahun baru bagi yang merayakannya, dan untuk yang tidak merayakannya, aduh, kasihan, pasti jomblo ya. Dan mudah-mudahan di tahun 2021 channel ini bisa makin maju lagi, dan kalian diberi kesehatan dan juga diberi rezeki yang banyak. Amin. Oke cuy, kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Two Mother yang rilis pada tahun 2017. Dan untuk yang sudah request tapi belum saya buatin, sabar cuy. Karena setiap ada yang request, saya memilihnya secara acak seperti arisan. Film ini menceritakan tentang dua orang sahabat yang jatuh cinta pada dua orang emak-emak yang sangat asoy geboy sekali. Oke lah, tanpa basa-basi, kita langsung saja ke ceritanya. Let's go. Film diawali dengan dua orang sahabat yang baru bangun tidur. Dua orang sahabat ini bernama Jun dan juga Daijin. Di sini, si Jun menginap di rumah Daijin. Jun lalu pergi ke kamar mandi untuk mencuci celananya. Karena semalam, si Jun ini bermimpi basah. Saat sedang mencuci, tiba-tiba seorang wanita datang dan ingin membantu si Jun untuk mencuci celananya. Wanita ini bernama Siung, sekaligus ibunya Daijin. Siang harinya, mereka berdua sedang membicarakan soal wanita. Karena si Jun ini tipe orang yang pemalu, dan dia belum pernah sekalipun pacaran. Sedangkan si Daijin, dia orangnya gede kawani pada wanita. Dia memiliki jam terbang yang banyak. Sedang asik ngobrol, tiba-tiba datang seorang wanita. Wanita ini bernama Kimi. Daijin yang melihat Kimi langsung pergi. Dia sengaja meninggalkan mereka berdua agar Jun dan Kimi bisa lebih dekat lagi. Tapi sayangnya si Kimi ini tidak tertarik pada Jun, dan dia lebih tertarik pada Daijin. Di tempat lain terlihat Daijin yang sedang membersihkan studio musik. Tidak lama datang seorang wanita. Wanita ini bernama Suyun, sekaligus pemilik studio musik ini. Tapi di sini Ibu Suyun tidak mau kalau Daijin membersihkan studio miliknya. Tapi Daijin bilang bahwa dia hanya ingin membantu saja, agar Ibu Suyun tidak terlalu capek. Scene lalu berganti ke Ibu Siung yang sedang melukis seorang berondong. Tapi kampretnya, si berondong malah menggoda Siung untuk bercocok tanam. Dan pada akhirnya, mereka pun langsung melakukan penggeprekan. Di sisi lain, terlihat Jun yang akan pergi ke rumah Daijin. Saat sampai rumah, dia langsung disambut oleh suara pemersatu bangsa. Saat Jun melihatnya, dia olok ngacai melihat Ibu Siung yang sedang melakukan praktek biologi dengan seorang berondong. Si Jun yang melihatnya hanya bisa diam terpana kaku tak berdaya. Secara bersamaan, Daijin datang memanggil ibunya. Ibu Siung yang mendengar suara anaknya langsung sembunyi. Tapi hal itu membuat Ibu Siung tahu kalau dari tadi si Jun ini sedang mengintip. Jun lalu mengalihkan perhatian Daijin agar tidak langsung menemui ibunya. Di malam harinya, mereka semua berkumpul untuk merayakan ulang tahun Ibu Suyun. Karena Ibu Suyun dan Ibu Siung ini adalah sahabat sejak lama. Setelah selesai, Ibu Siung lalu menemui si Jun. Di sini, Ibu Siung bilang agar Jun tidak memberitahu anaknya tentang kejadian tadi siang. Besok paginya, terlihat Ibu Siung dan si pria berondong sedang mengobrol di dalam mobil. Si berondong bilang bahwa dirinya tidak ingin melanjutkan hubungan gelapnya, karena sudah tidak cocok lagi. Di malam harinya, mereka bertiga sedang nongkrong sambil minum-minum di bar milik Pak Ujang. Di sini, si Kimi yang sudah oleng parah berusaha menggoda Daijin untuk melakukan praktek biologi. Daijin yang melihatnya tidak berminat dan merasa garetek. Dia pun lalu pergi meninggalkan mereka berdua.
Si Kimi yang sudah oleng berat dan sudah tidak tahan, dia langsung mengajak si Jun untuk melakukan penggeprekan. Tapi kampretnya, si Jun ini malah menolaknya juga, karena dia merasa gugup dan belum siap. Aduh, maka jeng teu siap segala. Tinggal buka, bes cerot enggeus we. Balik ka imah untuk tidur. Mantap bukan? Jun pun lalu pergi untuk mengademkan otaknya yang sempat panas tiris. Tidak lama datang Ibu Siung menghampiri si Jun. Di sini Jun curhat pada Ibu Siung tentang kejadian tadi bersama si Kimi. Aduh, tunu euy dengerin curhatnya, kudu di kopi heula ieu mame jag-jaguar ringkas. Anjing panas, kampret. Di sini, Ibu Siung mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan Jun tidak salah dan patut dicontoh. Tapi wanita itu pasti akan merasa kecewa. Jun yang mendengarnya malah semakin sedih dan merasa bersalah. Tiba-tiba saja Ibu Siung lalu bilang bahwa dirinya akan mengajarkan tutorial melakukan penggeprekan pada si Jun. Ibu Siung pun langsung mencipok si Jun dan lanjut melakukan penggeprekan. Dan akhirnya si Jun pun bisa merasakan surabi untuk pertama kalinya. Besok paginya saat Jun dan Daijin sedang mengobrol, tiba-tiba Kimi datang menghampiri si Jun. Di sini si Kimi ingin mengajak si Jun untuk pergi ke sebuah tempat. Tapi ternyata si Kimi ini mengajak si Jun ke sebuah hotel untuk melanjutkan penggeprekan yang sempat terbengkalai. Dan pada akhirnya mereka pun langsung melakukan penggeprekan. Di malam harinya, Daijin bilang pada ibunya bahwa si Jun sedang jatuh cinta. Ibu Siung yang mendengarnya hanya diam saja, dan mungkin saja dia merasa patah hati. Besok paginya, Jun lalu bertemu dengan Kimi. Mereka lalu pergi ke hotel lagi untuk melakukan penggeprekan jilid 2. Beberapa hari kemudian, si Jun tidak sengaja melihat Ibu Siung di dalam mobil bersama si Brondong. Di sini, si Brondong bilang bahwa dia ingin balikan lagi dan menyesal karena telah memutuskan Ibu Siung. Tapi Ibu Siung menolaknya mentah-mentah karena dirinya sudah sakit hati. Singkat cerita, saat di rumah, Jun lalu bilang pada Ibu Siung bahwa dirinya cinta. Tapi Ibu Siung menolaknya karena Jun sudah punya pacar. Ditambah lagi, Ibu Jun dan Ibu Siung ini adalah ibu-ibu. Kampret, maksudnya sahabat sejak lama. Jun yang mendengarnya hanya bisa terdiam. Siang harinya, Jun lalu mengajak Kimi untuk bertemu dengannya. Singkatnya, saat mereka sudah bertemu, Jun langsung memutuskan si Kimi. Karena si Jun ini lebih memilih Ibu Siung daripada si Kimi. Di tempat lain, Ibu Suyun menerima kabar bahwa suaminya ingin bercerai dengannya. Daijin yang mendengarnya menyuruh Ibu Suyun untuk pasrah saja. Tapi Ibu Suyun justru marah pada Daijin dan langsung pergi. Namun di sini, Daijin langsung bilang bahwa dirinya cinta pada Ibu Suyun sejak pertama kali bertemu. Tapi Ibu Suyun jelas saja menolaknya dengan alasan bahwa Daijin adalah sahabat anaknya. Tapi Daijin bilang bahwa dirinya mencintai Ibu Suyun sebagai seorang pria, bukan sebagai sahabat anaknya. Dan dia juga sangat tulus mencintai Ibu Suyun. Ibu Suyun yang mendengarnya menjadi terharu dan hatinya menjadi luluh. Dan pada akhirnya mereka pun langsung melakukan penggeprekan. Aduh, kampret kok jadi tukeran ibu gini, euy. Saat sedang bermain kuda lumping, tiba-tiba saja Jun muncul dan melihat mereka berdua sedang melakukan penggeprekan. Jun yang melihatnya langsung menghajar Daijin. Tapi di sini, Daijin bilang bahwa dirinya juga tahu kalau si Jun ini pacaran dengan ibunya. Jun yang mendengarnya hanya bisa terdiam saja. Di akhir film ini, Daijin melanjutkan penggeprekan dengan Ibu Suyun, sementara Jun melakukan penggeprekan dengan Ibu Siung. Dan film pun tamat.
ending yang sangat membancetkan. Pesan yang dapat diambil dari film ini, bahwa cinta itu tidaklah memandang usia. Tapi ya, kalau cintanya pada teman ibu sendiri, itu mah sungguh terlalu. Oke cuy, kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa di subrek. Terima kasih, ciao.